Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Frans Kristia Panutapea. NPM saya adalah 23106311700086. Nah, di sini saya bakal kasih tutorial cara menginstal Proxmox dan juga cara membuat dua kontainer berdasarkan dua sistem yang berbeda. Dua sistem operasi yang berbeda. Nah, di sini saya udah install ya Proxmox-nya, dan juga untuk device saya pakai punya teman saya. Jadi ada beberapa konfigurasi yang seharusnya pakai NPM saya, tapi di sini di praktikal ini bakal pakai NPM teman saya. Tapi untuk teknisnya tetap saya lakuin sendiri. Nah, di sini kita bakal nambahin Proxmox-nya. Nah, kita bakal konfigurasi nih jaringannya. Untuk host only networks-nya itu IP-nya kita pakai 1010 dan angkatan, terus juga ada NPM, dan untuk NAT networks-nya 192.168.32.0/24. Nah, di sini saya pakai NAT network yang pertama. Dan adapter satunya juga kita nyalain, dia pakai host only adapter, terus kita pilih Prometheus modenya local, adapter 2 nya juga kita nyalain, NAT attach-nya pilih ke NAT network, name-nya tetap network 1, dan kita samain juga untuk Prometheus mode-nya local. Oke, terus kita klik OK ya. Terus kita running Proxmox-nya. Saya tungguin dulu ya sebentar, memang agak lama karena device teman saya pun ya nggak gacor-gacor amat. Oke, di sini kita udah masuk. Nah, kalian kan udah bisa lihat ya, di sini ada 3 pilihan, ada install Proxmox VA, install Proxmox VA yang terminal UI, sama advanced option. Kita pilih yang paling atas aja, karena kita ya pemula, terutama di bidang cloud computing ini. Di sini kita tungguin dulu instalasinya berjalan. Oke, ini udah bisa. Sekarang tinggal kita klik OK, dan kita bakal setting BIOS-nya lebih lanjut. Terus kita klik agree untuk user license agreement-nya. Di sini kita klik next saja, dan untuk country kita pilih Indonesia, dan time zone-nya biarin aja di Asia Jakarta. Nah, passwordnya random aja. Sama keyboard layout-nya kita pasang tetap English ya. Di sini saya bikin passwordnya 123456778. Kita ketik lagi 123456778. Oke, kita klik next. Untuk emailnya kita biarin aja default ya. Kita ubah aja deh sesuai kepentingan video ini buat UAS, jadi uas@gmail.com. Oke, untuk selanjutnya kita bakal manajemen network configuration-nya. IP-nya. Oke, untuk hostname-nya kita jadiin aja UAS. Nah, buat IP address ya kita samain dengan si host only tadi.
Coba itu 10.10 23.9 slash-nya 24. Nah buat gitu 192 titik 16 10.10 titik 23 titik 32. Nah, nah sekarang kita bakal masukin DNS servernya. Kita masukin 10.10.23.32. Ini wajib sesuai ya, kalau enggak nanti gak bakal masuk ketika kita buka Proxmox-nya di browser. Oke, ini ada error sedikit. Kita ganti aja jadi Proxmox karena harus ada namanya ya, harus ada extension Proxmox-nya. Oke, ini bisa lanjut, kita klik next. Ini kita baca ulang ya. Kalau udah tinggal klik next. Kita tunggu dulu instalasinya. Nah, nanti kita akan menginstal dua sistem iOS ya. Cuman di video kali ini, di video ini kita bakal install satu iOS saja. Karena satu iOS lainnya itu udah diinstal ketika praktikum. Nah, OS yang saya pakai itu Debian sama Devuan. Nah, untuk Debian-nya sudah saya install di praktikum. Jadi kita akan menginstal Devuan-nya aja. Karena sempat nyoba Ubuntu cuman terlalu besar ya. Jadi makanya saya cari Devuan karena lebih kecil dan ukurannya juga nggak jauh beda sama Debian. Oke, kita tunggu ya. Nah, kita sharing dikit aja nih. Jadi nanti Proxmox itu kita bisa pakai juga buat hosting web ya. Cuman di video ini kita cuman bahas sampai membuat kontainer aja. Dan juga kita bikin user yang berbeda, biar nanti masing-masing user cuman mengakses kontainer yang tersendiri. Misalnya user Devuan cuma bisa akses kontainer Devuan, terus juga bisa mengakses virtual machine Devuan. Begitu juga buat user Debian.
Oke, ini udah nih. Nah, sekarang kita next step tinggal reboot si VirtualBox ya. Nah, ini lagi reboot. Kita tunggu dulu. Nah, sekarang kita login pakai username bawaan dari si Proxmox-nya ya. Jadi, hampir semua sistem operasi Linux itu username-nya pakai root. Dan passwordnya tadi kan kita bikin 12345678. Nah, di sini kita berhasil login. Nah, di sini kita masuk ke file dari interface-nya. Kita masuk ke etc network/interfaces. Enter. Nah, di sini kita bakal masukin nih si INP0S8. Kemudian kita bakal ngetik auto INP0S8. Kita klik enter. Terus kita masukin eFace INP0S8. INP0S8 spasi inet spasi static. Terus kita klik enter lagi, kita tap, terus kita klik lagi, kita masukin address-nya yaitu 192.168.0/24. Oke, untuk gateway-nya 192.168.32.1. Untuk DNS name servernya kita masukin 8888. Itu DNS server Google ya. Biar nanti kita bisa ngetes apakah si Proxmox yang punya kita ini bisa hubung internet atau enggak. Jadi kita Ctrl O, enter, Ctrl O, enter, dan Ctrl X. Dan sekarang kita masuk lagi buat konfigurasi file resolve-nya. Nah, tadi kan name server kita udah ada ya, dan itu otomatis masuk. Nah, sekarang kita tinggal nambahin name server 8.8.8. Nah, kita masukin ini tadi DNS Google-nya. Kita Ctrl O, terus enter, dan juga Ctrl X. Nah, di sini kita sistem CTL dulu. Sistem CTL spasi refresh, spasi restart, spasi networking. Jadi kita bakal istilahnya kayak nge-reboot biar si sistem Proxmox-nya ini diperbarui dengan sistem kita ya, dengan konfigurasi kita sebelumnya. Kita bisa lihat nih di VMware 0-nya udah masuk dan INP0S8 kita juga udah masuk. Dan state-nya itu wajib up ya. Kalau down berarti ada yang keliru sama konfigurasi IP kita. Oke, sekarang kita coba ping ke Google, ping bin-c3 google.com. Oke, di sini masuk nih. Sebentar, kita biarin dulu satu lagi. Oke, 3 receive berarti tandanya Proxmox kita itu berhasil kehubung ke internet. Nah, sekarang kita login pakai akun yang tadi kita buat di Proxmox-nya. Dan jangan lupa ya, kita masukin portnya itu, kita masukin URL itu pakai IP address-nya ya, yaitu 10.10.23.9. Oke, kita udah masuk nih, kita upload nih file ISO-nya. Di sini kan saya mau tutorial untuk Dev1 saja ya, berarti saya download Dev1. Nah, kalau teman-teman mau OS yang lain silahkan. Di sini saya upload, kita tunggu. Oke, tunggu sampai di bawahnya itu muncul taks OK ya. Kita close. Sekarang kita ke create VM-nya. Create VM untuk si Dev1-nya, karena kan Debian-nya udah ya. Karena saya udah selesai di praktikum, jadi sekarang kita dibuat Dev1-nya aja. Karena Debian-nya udah. Kita masukin namanya Dev1 strip was. Terus kalau poolnya kita kosongin aja, karena kita nggak bahas poolnya. Oke, sebentar. Oke, untuk QoS-nya itu kita bikin default. Disk-nya itu kita ubah ke SATA. Kita klik next. CPU-nya, soketnya kita bikin jadi 2. Oke, next lagi.
Dan memori kita biarin default ya. Dan VMware-nya itu kita bikin ke VMware 0. Oke, kita confirm. Nah, di sini udah ada nih di bagian 104 div 1 UAS. 104 itu kayak ID-nya. Sekarang kita coba ke bagian option dulu, karena kita wajib matiin KVM hardware virtualization, karena kita kan kita install si Proxmox-nya itu di VirtualBox ya. Karena ada beberapa kasus sempat saya juga error di praktikum karena KVM virtualization-nya di-on-in. Jadi saya sarankan kalau pakai VirtualBox kita matiin. Nah, kita jalanin dulu nih si div 1-nya. Kita install dulu. Oke, kita pilih opsi 1 to install. Wait, kita tunggu prosesnya. Ini sebenarnya sama ya untuk instalasinya kayak Debian. Bahkan kalau diukur dari waktu instalasi juga kurang lebih sama. Yang berbeda cuma UI-nya aja. Oke, kita udah masuk ke div 1. Oke, kita pilih bahasanya di bahasa Indonesia. Gak usah so Inggris lah kita ya, biar gampang, karena kita juga masih amatir. Oke. Untuk zona waktu kita juga pilih Indonesia. Oke, sebentar. Nah, peta tombol kita default aja, itu peta tombol dengan layup dari Inggris Amerika. Oke, tunggu dulu. Jujur bagian yang nyebelin emang di bagian instalasi ini sih, karena banyak banget loading yang lama. Belum lagi kalau device kita nggak memadai, loadingnya, proses instalasinya bakal ulang lagi dari awal. Jadi usahakan sesuaikan juga device teman-teman. Karena instalasi ini nggak sebentar. Oke, kita tunggu dulu, masih install lagi untuk dependensinya. Oke, di sini lanjutkan tanpa rute jaringan utama, kita klik tidak, dan untuk alamat server DNS-nya kita masukin yang tadi 10.10.23.
32. Kita samain ya, 10.10.23.32. Terus kita arahkan ke lanjutkan. Di sini untuk tombolnya harus digerakin pakai button pad di keyboard ya. Di sini kita nama hostnya bikin div1 strip uas, dan untuk nama domainnya saya bikin di sini uas.com. Oke, kata sandinya di sini teman-teman sesuaikan aja sama yang teman-teman mau. Kalau di sini saya bikin 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita masukin lagi kata sandi tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, lanjutkan. Terus kita bikin nama lengkap dari pengguna baru. Kalau di sini saya bakal bikin uas strip cc ya. Tapi kalau teman-teman mau edit sendiri nggak masalah. Oke, kita masukin lagi kata sandinya. Kalau biar gampang sih disamain aja ya. 1 3 4 5 6 7 8. Kita lanjutkan lagi. Kita masukin lagi password yang tadi. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita konfirmasi jam karena saya ada di waktu Indonesia Barat. Saya pilih WIB. Teman-teman bisa sesuaiin ya sama waktunya. Oke, kita tunggu dulu. Untuk partisi harddisknya kita pilih paling atas ya. Nah itu opsi buat kita sebagai pemula. Terus pilih harddisknya default. Karena tadi kita di awal udah pilih untuk deteksi otomatis sama si Proxmox-nya. Dan untuk selanjutnya juga pilih yang menu paling atas. Kita tunggu nih si Proxmox-nya yang hitung partisi-partisi baru ke disk kita. Oke, kita pilih selesai. Pilih partisi hard disk, tulis perubahan di hard disk, kita pilih iya. Kita tunggu. Paketnya kita pilih tidak. Karena kalau kita pilih ya, ada package tambahan ya. Sama cermin jaringan juga tidak. Itu nambahin penyimpanan. Jadi bikin Proxmox kita makin lemot. Dan juga device kita makin panas.
Oke, kita tunggu lagi. Konfigurasi password di sini. Participate user survey, kita pilih tidak. Karena setiap permintaan yang menginstal package, terus rupanya package itu nggak usah ya. Sini kita klik centang dan terus kita pilih lanjutkan. Sini kita pilih init system to install, kita pilih gimana sih? Sistem init. Konfirmasi ya, kita pilih paling bawah. Sini kita pilih lanjutkan. Oke, di sini kita udah masuk ke konsol dari si Proxmox-nya. Cuma di bagian hardware itu kita harus hapus si ISO-nya. Kita pilih do not use any media. Kita klik OK. Terus kita balik lagi ke konsolnya. Ini tuh buat ngatasin looping di rebootnya. Tadi kan kita udah selesai, terus diwajibin buat reboot. Nah, kalau misalkan rebootnya ngulang-ngulang, kita bisa pakai cara tadi. Di hardware, kita pilih do not use any media. Jadi kita udah masuk. Kita tunggu dulu dia sampai masuk ke bagian input login usernya. Oke, di sini saya zoom aja ya, biar lebih jelas. Saya bikin full screen. Oke, tadi saya sempat lupa ya. Nama usernya kalau itu bawaannya root. Jadi saya cobain berulang. Root dan passwordnya 123456. Oke, di sini berhasil. Nah, di sini saya bakal nyoba juga ngeping ke internet. Nah, kita bikin user dulu deh. Nanti biar user ini cuma bisa buka virtual machine Debian atau virtual machine-nya Debian. Sini saya bikin UAS div1. Untuk realm-nya pilih Proxmox VE Authentical. Password-nya tempat aja 123456778. Kita confirm. Terus first name-nya opsional ya, boleh kalian tambahin. Misalnya kayak Udin atau misalkan yang lainnya. Last name-nya juga bisa.
Coba di sini mendingan nggak usah ya. Di sini kita klik add. Nah, udah masuk ya UAS untuk Debian ya. Kita bikin lagi nih buat si user UAS Debian. Sorry ya teman-teman, agak ngelak. Jadi kita bikin user permission, path-nya kita arahin ke virtual machine yang sesuai. Karena ini dev1 berarti kita arahin dengan ID-nya dev1 itu 104. Usernya juga kita arahin ke user dev1 at PVA. Nah, untuk role-nya itu kita pilih PVA VM admin. Jadi dia bisa ngotak-ngatik virtual machine sama kontainer. Nah, di luar dari itu kayak Proxmox terus juga data center. Jadi si user ini nggak bisa. Kita buat lagi untuk si Debian. Kita path-nya kita atur juga ke virtual machine Debian. Di situ ID-nya 100 ya. Usernya juga kita ring ke UAS Debian at PVA. Role-nya juga kita samain PVA VM admin. Kita klik OK. Dan sekarang kita coba login dulu nih pakai user yang tadi. Kita klik logout di bagian akun root adpam-nya. Kita masukin username-nya. UAS dev1 dengan password yang tadi 12345678. Realm-nya wajib sama ya dengan yang tadi, PVA. Nah, di sini kita bisa masuk dan juga, nah, kita bisa lihat nih di bagian menunya muncul virtual machine dev1-nya. Berarti kita berhasil bikin permission-nya. Terus kita coba jalanin dulu si virtual machine-nya. Baru nanti selanjutnya kita bakal login sebagai Debian. Setelahnya di akhir kita bakal bikin kontainer. Nah, di sini kita udah masuk. Udah bisa ya. Sekarang kita log out. Kita login pakai akunnya si Debian. Kita shutdown dulu. Kita boleh stop. Oke, kita klik yes. Jadi virtual mesinnya udah berhenti. Gak bikin berat juga. Karena kalau nyala semua, otomatis ambil RAM juga. Ini kita masukin UAS Debian, kita masukin passwordnya lagi yang sama 12345678, realm-nya PVA, dan kita klik login. Oke, kita klik di Proxmox-nya dan Debian-nya muncul, dan user permission-nya untuk Debian juga berhasil. Di sini kita juga coba buat running si VM-nya sama kayak dev1. Oke, kita tunggu. Oke, itu error karena extension MetaMask ya, jadi dibiarin aja. Oke, lagi loading line, loading Linux. Sabar.
Oke, coba kita reset ya. Jangan lupa deh, kita shutdown aja. Kita reboot, karena biasanya kayak gini masalah di loadingnya doang. Oke, ini udah reboot ulang. Nah, tungguin dulu. Oke, sini saya full screen lagi. Kita masuk sebagai root ya. Terus passwordnya juga sama. 123456. Nah, terus kita klik enter. Sebentar, kita login root. 2, 3, 4, 5. Oke, berhasil. Sebentar. Nah, karena kita udah berhasil login, oke, kita logout. Kita login lagi sebagai root buat bikin si kontainernya. RAM-nya jangan lupa kita ubah jadi PAM, karena root itu kan RAM-nya di PAM, dia bisa otak-atik semua yang ada di Proxmox. Oke. Oh iya, kita lupa shutdown ya, kita matiin dulu. Sekarang sebentar, kita isi loading end time-nya. Udah belum mati, stop. Oke, udah mati. Kita ke mana ya? Oh iya, kita ke kontainernya. Untuk node-nya tetap ke Proxmox yang usah diubah. City ID ini manual ya. Kayak saya bilang di awal ID. Jadi setiap kita bikin kontainer apa virtual machine bakal nambah otomatis. Jadi kita masukin hostname-nya. Kita bikin ct dev1, ct strip dev1. Di search pool-nya kita kosongin lagi, nggak usah kita isi apapun. Passwordnya kita bikin template sama seperti yang sebelumnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita klik next. Nah, template-nya itu kita lihat di Ubuntu. Sebentar. Oh iya, kita lupa create ya. Sekarang kita, sorry, kita harus import template-nya dulu. Berarti kita ke local Proxmox, ke bagian city templates, kita upload si template-nya. Atau enggak kita pakai template bawaannya dari Proxmox. Kita pilih, karena kita buat div1, pilih div1 5.0. Kita klik, terus kita download. Sorry, kita lupa download kontainer template-nya. Jadi kita tunggu sampai di bawahnya ada tulisan tax OK. Kita tunggu ya. Ini lagi download. Sebentar ya teman-teman.
Oke, udah muncul as oke, berarti tandanya download template kontainer kita udah selesai. Kita import lagi template-nya buat Debian karena kita barusan itu import untuk Dev1-nya. Kita punya Debian 13 standar. Pastiin sesuai ya versinya. Nanti kalau nggak sesuai, ketika kita running konsol dari kontainernya itu bakal error. Kita tunggu sampai ada tulisan task OK. Sama ya kayak sebelumnya, karena task OK itu indikasinya download template kontainer kita itu berhasil. Untuk template-nya juga nggak harus dari Proxmox. Kalau kalian mau nyari sendiri bisa kalian download, nanti uploadnya lewat lokal. Oke, kita tunggu. Dan saya kasih sedikit penjelasan kali ya. Jadi kontainernya itu harus ada. Kontainer itu akan berjalan ketika kita udah import virtual machine. Jadi otomatis virtual machine ada, maka kontainer juga bisa ada. Gitu. Karena OS dari kontainer itu ngikutin dari OS virtual machine. Oke, di sini udah selesai, udah ada task oke. Berarti kita udah komplit atau udah selesai downloadnya. Kita close. Sudah muncul nih Debian. Kita balik lagi ke Proxmox. Kita create lagi kontainernya karena sebelumnya salah ya. Kita ulang cd kontainer div1, passwordnya sama 1-8. Terus juga confirm passwordnya sama 1-8. Oke, kita next ke bagian template. Oke, di template nanti muncul nih div1 karena kita udah import sebelumnya. Sebelumnya kan nggak muncul karena kita nggak import. Nah, untuk disknya kita kurangin jadi 4. Sebentar. Oke, kita kurangin jadi 4. Kita klik next. CPU cores-nya kita tambahin 1 biar 2. Atau bisa juga mau dibiarin 1, terserah teman-teman ya. Oke, memorinya kita biarin default aja 512. Terus networknya, karena kita pakai VMware 0, kita harus samain juga nih IP address-nya sama gateway-nya sesuai sama yang ada di VirtualBox-nya. Karena kalau nanti misalkan nggak sama, kita nggak bakal bisa koneksi internet. Alias ketika kita ping Google itu hasilnya nanti error. Itu. Kita buka dulu. Oke. Ini bisa kita lihat ya. Di VMware 0 di address-nya itu kita punya 10.10.239 dan gateway-nya 10.10.2332. Berarti itu yang kita masukin ke bagian network-nya di kontainer div1. Jadi sama juga kayak di kontainer Debian. Kalau misalnya teman pakai VMware 1 gimana? Berarti tinggal diubah aja disamain seperti VMware 1. Jadi sesuaikan sama bridge-nya. Kalau bridge-nya VMware 0 samain. Kalau VMware-nya 1 disamain gitu. Oke, di sini kita masukin 10.10.23.9/24, 10.10.23.32. Oke, untuk IP yang bawahnya kita bikin DHCP aja ya. Sorry, ini bikin static, ini kita bikin DHCP, kita klik next. Dan untuk DNS-nya yang DNS domainnya biarin aja. Kita isi yang DNS servernya aja. Sorry. Kita isi pakai DNS Google 8888. Kita next. Oke, kita perhatiin summary-nya. Udah benar semua, kita finish.
Berarti kontainer div1 udah selesai kita buat. Sama kayak import template ya. Jadi harus ada indikasi, harus ada caption tags oke, itu baru nanti artinya selesai. Oke, di sini udah selesai. Sekarang kita buat lagi buat kontainer Debian. Namanya kita bikin city strip Debian. Passwordnya sama 1-8. Kita confirm. Oke, kita next. Template-nya kita pilih yang Debian. Terus disknya kita samain, kita pakai 4 disk size 4 GB. Course-nya 1 sama, memorinya juga sama, dan network-nya kita samain. Atau kalau misalkan di sini saya ubah nih jadi VMware 1. Berarti buat IP-nya kita ubah. Oke, kita masukin 10.10.2332. Oke, DHCP. Next. Oke, sini 8888. Kita next. Kita confirm. Kita tungguin sampai tas oke. Di sini udah ada tas oke, berarti kita udah selesai bikin kontainer Debian. Oke, sekarang kita ke Proxmox. Kita ke data center, kita ke permission lagi. Kita tambahin lagi permission, user permission untuk si kontainernya. Kita arahin path-nya ke kontainernya. Tadi kontainer div1 itu 105, ID-nya berarti vms/105. Usernya kita arahin lagi ke was div1, dan role-nya kita samain nih kayak tadi virtual machine, yaitu PVA virtual machine admin. Karena di situ seperti yang udah jelasin ya, saya tegasin lagi, PVA virtual machine admin tuh udah include sama level management untuk kontainer. Jadi kita login di kontainer bisa, login di virtual machine juga bisa. Oke, sebentar. Nih, oh iya, admin ini bukan. Iya. Admin, ini deh. Astaga. Oke. Kita klik add. Ya udah tambah ya. Kita tambahin lagi buat si kontainer Debian. Sama path-nya kita arahin ke si kontainer Debian di yaitu /106. 106. Terus kita arahin ke UAS Debian, usernya untuk role-nya sama di PVA virtual machine admin. Oke, terus kita add, di sini udah nambah. Oke, kita coba ya, buka si virtualnya, si kontainernya. Kita lompat dulu. Kita masukin lagi akunnya, was div1. Kita masukin 1234568. Realmnya juga kita samain PVA, terus login.
Oke, oh, nah di sini lihat nih, paling atas itu ada 105 City Div 1, berarti kita berhasil permissionnya. Nah, sekarang kita coba nyalain konsol dari si Div 1 ini. Kita coba tes nih, bisa apa enggak ya. Oke, sabar, end time-nya lagi pending. Oke, sebentar, jalan. Aduh, ini. Sebentar, oke. Kita coba ribut ya. Harusnya bisa. Coba ulang. Oke, di sini udah bisa ya. Sini ribut-ribut terus, biasa lah. Proxmox ngebug. Oke, di sini kita login ya. Dari sini login pakai username root. Passwordnya juga sama, 1234568. Oke, di sini bisa masuk. Di sini kita coba ping 8888, kita ping ke DNS Google. Oke, bisa. Internetnya juga nyambung, berarti untuk kontainer div1 kita berhasil. Nah, kita coba ping lagi nih, pakai domainnya Google. Google.com, oke. Wah, bisa nih. 5 receive, berarti tandanya respon kita ke domain Google berhasil. Berarti kontainer div1 itu berjalan, tidak sukses. Sekarang kita coba ke UAS Debian. Kita coba nyalain kontainer Debian. Di sini kita masukin UAS strip Debian. Passwordnya sama 1 sampai 8. Oke, di sini kita klik Proxmox, masuk city-nya berarti berhasil permissionnya. Sini kita coba running. Jadi misalnya teman-teman kayak tadi ya, ributnya lama, nggak muncul menu login, itu loadingnya lama, terus nggak muncul menu login, itu di reboot aja ya. Jadi di bagian shutdown itu klik drop down-nya, baru kita pilih reboot. Nah di sini buat City Debian langsung bisa. Oke, kita klik root 1234568, masuk. Nah ping lagi nih, apakah sama kayak Debian berhasil atau enggak ya koneksi internetnya? Oke, sama. Untuk ke DNS Google. Sekarang coba lagi ke domain Google. Coba, oke, bisa. Berhasil nih. Gila. Berarti semua kontainer udah berhasil, permissionnya juga jalan, koneksi internetnya juga nyambung. Shit.